Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dharma Rika Suara Marinda, MSE PhD selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Suherdi SPDSH MM selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Fatima Zara dengan NIM 1712422 2013 dengan prodi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Content Management System atau CMS terhadap pengelolaan arsip siaran digital di RRI, Radio Republik Indonesia. Pertama yaitu tentang pendahuluan. Materinya yaitu tentang latar belakang. Dalam era digitalisasi yang pesat, pengelolaan arsip siaran digital menjadi tantangan utama bagi Radio Republik Indonesia atau RRI. Arsip digital yang mencakup audio, video, dan konten multimedia memerlukan sistem yang mampu menjaga integritas, aksesibilitas, dan keberlanjutan data. Namun, pengelolaan arsip masih menghadapi kendala yang seperti penataan data yang belum optimal, kesulitan dalam pencarian, serta pengaturan hak akses. Oleh karena itu, Content Management System atau CMS harus sebagai solusi yang efektif. Menurut Maute dan Thomas tahun 2021, tentang CMS merupakan sistem modular yang mendukung pengeluaran informasi digital melalui fitur manajemen metadata, pencarian cerdas, struktur navigasi, pengaturan hak akses, serta kolaborasi tim. Materi selanjutnya tentang hasil prariset kendala penerapan content management system terhadap pengelolaan arsip digital. Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan konten manajemen atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Dari total 10 responden, sebanyak 40% menyatakan kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sementara 40% lainnya menyoroti masalah teknik berupa server pusat yang sering mengalami gangguan. Di sisi lain, 20% responden menyatakan tidak mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CMS memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengolahan arsip, implementasinya masih perlu didukung oleh kesiapan sumber daya dan infrastruktur yang mendadak. Materi selanjutnya yaitu masih tentang hasil prariset tentang standarisasi arsip siaran digital belum seragam di RRI dengan disertai SOP. Berdasarkan diagram di atas, bahwa standarisasi arsip digital di RRI menunjukkan hasil yang beragam. Dari total 10 responden, sebanyak 60% menyatakan bahwa pengelolaan arsip siaran digital sudah standarisasi. Sementara itu, sebanyak 20% responden menyatakan bahwa pengelolaan arsip belum seragam, serta 20% lainnya menyebutkan bahwa belum ada standarisasi atau SOP yang jelas. Jadi selanjutnya tentang pertanyaan peneliti. Yang pertama itu, bagaimana strategi penerapan Content Management System atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital di Radio Republik Indonesia. Yang kedua itu, bagaimana kebijakan pengelolaan arsip siaran digital di RRI menunjang keberhasilan implementasi Content Management System atau CMS. Yang ketiga itu bagaimana kompetensi sumber daya manusia atau SDM mempengaruhi optimalisasi penggunaan Content Management System atau CMS di RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang terakhir itu ada faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Content Management
atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia. Materi selanjutnya tentang tujuan peneliti. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dan penerapan konten manajemen sistem atau CMS pada pengelolaan arsip siaran digital di RRI. Yang kedua itu menganalisis strategi penerapan konten manajemen sistem dalam pengelolaan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia untuk menganalisis strategi penerapan konten manajemen sistem atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang ketiga itu untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan arsip siaran digital yang berkaitan dengan penerapan konten manajemen sistem di lingkungan RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang terakhir adalah untuk menganalisis kompetensi dan peran sumber daya manusia atau SDM memengaruhi optimalisasi penggunaan konten manajemen sistem atau CMS pada pengelolaan arsip siaran digital. Materi selanjutnya tentang manfaat peneliti. Yang pertama itu tentang peneliti. Penulis memperdalam pemahaman mengenai penerapan konten manajemen sistem dalam pengelolaan arsip siaran digital di Radio Republik Indonesia serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik, efektivitas temu balik arsip dan konsistensi penyimpanan data. Yang kedua itu tentang Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini diharapkan dalam menjadi referensi bagi mahasiswa UNJ khususnya D4 Administrasi Perkantoran Digital serta menambah wawasan melalui studi kasus Radio Republik Indonesia dalam pengelolaan arsip digital. Yang terakhir itu tentang instalasi atau perusahaan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan konten manajemen sistem atau CMS di RRI sehingga meningkatkan efektivitas pengarsipan, kemudian temu balik dan kualitas layanan dan kualitas layanan dokumentasi. Bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Materi selanjutnya yaitu apa itu penerapan konten manajemen sistem. Penerapan konten manajemen sistem atau CMS merujuk pada proses pengintegrasian, pengelolaan, pemanfaatan perangkat lunak berbasis web dan yang berfungsi untuk membuat, menyimpan, mengorganisasi, mendistribusi, serta mempublikasikan konten-konten secara digital, secara sistematis dalam suatu organisasi. Konten manajemen sistem atau CMS memungkinkan pengguna baik dengan latar belakang teknis maupun non-teknis untuk mengelola konten melalui antarmuka yang sederhana tanpa harus menuliskan kode pemrograman secara langsung menurut Wahyudi dan Prasetyo tahun 2021. Materi selanjutnya yaitu tentang arsip siaran digital. Arsip siaran digital merupakan kumpulan rekaman siaran dalam bentuk digital seperti audio, video, dan data lainnya yang disimpan menggunakan teknologi elektronik agar memudahkan diakses, dikelola, dan dilestarikan. Menurut Pranata 2004, arsip digital adalah informasi yang disimpan dalam bentuk kode, binder, serta teks, gambar, suara, atau video yang dapat diakses melalui perangkat komputer sehingga lebih praktis dan efisiensi dalam pengelolaannya. Selain itu, arsip digital juga mendukung proses temu balik informasi secara cepat, meminimal risiko kerusakan fisik, serta meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan dalam pengelolaan data. Selanjutnya yaitu tentang tahapan penting dari arsip siaran digital. Yang pertama itu tentang pengumpulan data.
mengumpulkan rekaman digital siaran bersama dengan tanggal, durasi, deskripsi isi siaran. Yang kedua itu tentang klarifikasi dan penataan. Arsip disusun dengan secara skema sistematis yang memudahkan pencarian kembali seperti kronologis, tematik, atau berdasarkan jenis siaran. Yang terakhir itu tentang akses dan pemanfaatan. Akses siaran digital sangat mudah diakses untuk tujuan peneliti, eh, pembelajaran, dan pelestarian sejarah media siaran. Materi selanjutnya yaitu tentang peneliti terdahulu. Yang pertama itu menurut Fatunia A 2023 tentang manajemen program dan digitalisasi RRI Repro 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan program dan pemanfaatan digitalisasi untuk tetap kompetitif di tengah era digital di Radio Republik Indonesia. Yang kedua itu menurut Arwan A tahun 2024 menurut materinya yaitu analisis penggunaan media Radio Republik Indonesia sebagai sarana penyiaran pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRI terbukti sebagai media RRI yang efektif sebagai sarana penyiaran pendidikan dengan dukungan sistem pengelolaan arsip digital. Yang terakhir yaitu menurut Salim dan Harap 2023. Materinya yaitu Archivist Management in Digital Era. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis praktis. Hasil penelitian ini bahwa digitalisasi arsip tidak hanya berkaitan dengan proses alih media dan format analog ke format digital, tetapi membutuhkan sistem manajemen arsip yang terintegrasi dan aman. Materi selanjutnya yaitu tentang indikator penerapan Content Management System atau CMS. Yang pertama itu tentang efisiensi pengelolaan konten, yaitu dengan sistem manajemen konten atau CMS, pengeditan, pengorganisasi, dan penerbitan konten menjadi salah satu cepat dan terorganisir. Hal ini meningkatkan produktivitas pengelolaan arsip atau konten. Yang kedua itu tentang kemudahan akses dan navigasi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mencari arsip atau konten dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur pencarian yang efektif dan mempercepat waktu pencarian data. Yang ketiga itu tentang keamanan dan kontrol akses, yaitu sistem manajemen konten atau CMS menawarkan mekanisme untuk mengelola hak akses, autentifikasi pengguna, dan pelindungan data untuk melindungi arsip digital dan penyalahgunaan atau akses ilegal. Yang terakhir itu tentang kepatuhan terhadap standar dan regulasi, yaitu menjamin validitas dan akuntabilitas arsip. Penggunaan Content Management System atau CMS harus mengikuti standar pengelolaan arsip dan kebijakan hukum yang berlaku. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Materi selanjutnya yaitu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu penelitian observasi yang salah satunya di Lembaga Penyiaran Publik yaitu Radio Republik Indonesia yang beralamat Jalan Merdeka Barat nomor 4-5 2 RT 2 RW 3 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode posnya 10.11.0. Lokasi atau tempat penelitian adalah objek yang digunakan untuk meneliti. Waktu penelitiannya yaitu dari bulan September sampai bulan April
Yang pertama itu pengajuan judulnya itu bulan September, studi pendahuluan penyusunan itu bulan Oktober, pengumpulan data serta wawancara itu bulan November, penyusunan proposal itu bulan Oktober, analisis data bulan November, perancangan laporan hasil penelitian dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, sampai April. Materi selanjutnya itu tentang desain penelitian. Yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Denvin dan Lichcons. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang berdasarkan latar belakang alamiah dengan tujuan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan untuk melibatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka menurut Fadil 2021. Selanjutnya yaitu tentang sumber data dan sampel penelitian, yaitu dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari transkrip hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa responden yang disebut sebagai informan penelitian. Informan tersebut dipilih melalui pertimbangan tertentu karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, posisi yang relevan, sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian menurut Weke 2019. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data sebagai pengecekan keabsahan data. Triangulasi sumber adalah proses memverifikasi kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Menurut Hayoko Baktir dan Arwadi tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data yang diberikan oleh beberapa karyawan di departemen terkait untuk memastikan konsistensi atau kesamaan data yang dibutuhkan oleh mendukung penelitian ini. Tentang saturasi data. Menurut Webster dan Skelton Olivers tahun 2024, saturasi data merupakan kondisi ketika proses pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap pernyataan peneliti, sehingga data yang diperoleh cenderung menunjukkan pengulangan tema, kategori, atau pola yang telah ditentukan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Rusandi dan Muhammad Rusi 2021. Yang pertama itu tentang wawancara, observasi, dokumentasi. Materi terakhir yaitu tentang teknik analisis data, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif adalah tahap di mana data dari observasi wawancara dari sumber lainnya dikumpulkan secara sistematis agar mudah dipahami dan dijelaskan. Menurut Miles dan Hurman, teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan. Menurut Putri et al. 2021. Yang pertama itu tentang pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data. Yang terakhir itu tentang penarikan kesimpulan dan verifikasi. Presentasi hasil seminar proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.